Buat kamu yang mulai serius bikin konten, tapi belum punya dana untuk beli kamera mahal, HP 3 jutaan dengan OIS adalah solusi paling masuk akal. 7 pilihan di daftar ini memiliki kamera utama yang mampu menghasilkan footage stabil, warna yang tidak berlebihan, serta exposure yang terkontrol dengan baik. Untuk kebutuhan video, stabilisasi OIS dan gyro EIS membuat gerakan tangan terlihat lebih halus. Kamu bisa bikin konten sambil jalan, sambil ngobrol, bahkan sambil liputan ringan. Berikut ini 7 HP kamera OIS terbaik di kelas 3 jutaan versi Denso Pro. Di rekomendasi pertama ada Infinix Note 50 Pro. Smartphone ini menggunakan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Samsung JN5 yang mampu melakukan 2 kali lossless zoom tanpa mengurangi kualitas gambar. Terdapat pula fitur stabilisasi OIS agar hasil foto lebih stabil dan tajam, terutama pada kondisi kurang cahaya. Konfigurasi kameranya menjadi lebih lengkap berkat hadirnya kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 112 derajat. Tidak hanya itu, kamera ultrawide-nya juga sudah mendukung autofocus, bukan fixed focus seperti pada kebanyakan pesaingnya. Secara keseluruhan, hasil foto dari Infinix Note 50 Pro sudah terbilang sangat baik. Untuk pemotretan low light, kualitasnya juga cukup mengesankan karena noise rendah dan warna masih natural. Di perekaman video, resolusi tertinggi yang bisa dicapai adalah 2K 30 fps untuk kamera depan maupun belakang. Namun, stabilisasi tidak aktif pada resolusi tersebut. Ultra Steady hanya berjalan di 1080p 30 fps. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kedua, ada Redmi Note 14 5G. Smartphone ini menawarkan konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Di bagian belakang, terdapat lensa utama 108 megapiksel dengan bukaan f/1,7 dan ukuran sensor 1/1,67 inci yang membuatnya mampu menangkap cahaya lebih baik saat pemotretan minim cahaya. Lalu ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat serta kamera makro 2 megapiksel sebagai pelengkap. Untuk kamera depannya, HP ini menggunakan sensor tunggal 20 megapiksel. Dengan hadirnya fitur OIS, ketajaman dan detail foto yang dihasilkan menjadi lebih baik. Selain itu, terdapat 2 fitur anti-shock sekaligus, yaitu Gyro EIS dan OIS untuk meredam guncangan. Kamera depan dan belakang mendukung perekaman hingga 1080p 30 fps. Secara keseluruhan, hasil fotonya sudah baik di kelasnya, terutama dalam kondisi cahaya cukup. Warna terlihat natural dengan dynamic range luas. Untuk harganya, dibanderol mulai 3,1 juta pada varian 8/256 GB. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ketiga ada Realme P3 5G. Smartphone ini dibekali kamera utama 50 megapiksel f/1,8 dengan sensor 1/2,88 inci dan dukungan autofocus, sehingga mampu menangkap detail objek dengan baik terutama di kondisi cahaya terang. Untuk perekaman video, kamera utama bisa merekam hingga 4K 30 fps, cocok buat kebutuhan konten dengan kualitas tajam. Jika kamu menggunakan resolusi 1080p 30 atau 60 fps, tersedia Gyro EIS yang membantu meredam guncangan agar video terlihat lebih stabil. Untuk kamera depan, tersedia resolusi 16 megapiksel yang cukup memadai untuk selfie dan video call harian, meskipun ketajaman dan stabilisasinya masih bisa ditingkatkan. Kemampuan videonya mentok di 1080p 30 fps dan terkadang muncul sedikit blur saat bergerak cepat. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keempat ada Poco X7 5G. HP ini cukup mumpuni dengan 3 kamera belakang, lensa utama 50 megapiksel dengan PDAF dan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat untuk menangkap area lebih luas, serta kamera makro 2 megapiksel untuk pemotretan jarak dekat. Di bagian depan, Poco X7 5G dibekali kamera selfie 20 megapiksel dengan bukaan f/2,2.
Untuk kemampuan video, kamera depan mendukung perekaman hingga 1080p 60 fps, sementara kamera belakang sudah mampu merekam di resolusi 4K 30 fps. Menariknya, smartphone ini dilengkapi dua fitur stabilisasi, yaitu Gyro EIS dan OIS, sehingga hasil video tetap halus bahkan saat merekam sambil berjalan. Secara keseluruhan, kualitas foto dari kamera utama maupun ultrawide sudah tergolong baik dan dapat diandalkan untuk kebutuhan konten harian maupun dokumentasi visual. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,5 jutaan untuk varian 8/256 GB. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kelima ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Smartphone ini dibekali dua kamera, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT700C. Kamera ini memiliki bukaan f/1,9 dan ukuran sensor 1/1,56 inci dengan kemampuan shutter speed tinggi. Tecno mempromosikan fitur flash snap yang mampu mengambil hingga 15 frame per second secara otomatis, sehingga kamu bisa menangkap objek bergerak tanpa harus menekan tombol berulang dan menunggu momen tepat. Untuk kamera ultrawide tersedia resolusi 8 megapiksel yang berguna untuk memotret area lebih luas dalam satu frame. Hasil fotonya juga terbantu oleh fitur OIS yang membuat detail, dynamic range, dan warna terlihat baik, bahkan saat pemotretan malam hari. Di sisi depan, ponsel ini membawa kamera 50 megapiksel lengkap dengan PDAF dan eye tracking yang menjaga fokus tetap stabil pada wajah. Untuk video, kamera depan dan belakang dapat merekam hingga 4K 30 fps, sementara stabilisasi EIS hanya aktif pada 1080p 30 fps. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ke-6 ada Samsung Galaxy A26 5G. Smartphone ini dibekali 3 kamera belakang dan 1 kamera depan, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat, serta kamera makro 2 megapiksel. Di bagian depan terdapat kamera selfie 13 megapiksel. Kamera utamanya menjadi yang paling diandalkan karena sudah dibekali OIS dan autofocus, sehingga mampu menjaga hasil foto tetap tajam saat minim cahaya ataupun saat tangan sedikit bergerak. Untuk hasil video, kamera belakang dapat merekam hingga 4K 30 fps, sedangkan kamera depan hanya mendukung 1080p 30 fps. Saat merekam, kamu juga bisa berpindah kamera selama resolusi yang digunakan sama. Secara keseluruhan, hasil fotonya cukup bagus dengan ketajaman, exposure, dan rentang dinamis yang baik. Karakter warnanya mendekati natural dengan sedikit sentuhan peningkatan warna pada kondisi cahaya cukup. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP terakhir ada Motorola G86 Power 5G. Smartphone ini menawarkan konfigurasi kamera yang cukup lengkap, dimulai dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600, dukungan dual pixel PDAF untuk mempertahankan fokus, serta OIS untuk menjaga kestabilan selama pengambilan gambar. Sebagai pelengkap, terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f/2,2. Menariknya, kamera ultrawide ini punya autofocus, sehingga juga bisa berfungsi sebagai kamera makro untuk memotret objek jarak dekat secara detail. Di bagian depan tersedia kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya sudah sangat baik di kelas harganya. Untuk perekaman video, kamera belakang mampu mencapai resolusi 4K 60 fps, sementara kamera depan mendukung hingga 4K 30 fps. Keduanya dibekali Gyro EIS yang membantu menahan guncangan saat merekam. Secara keseluruhan, hasil fotonya memiliki detail tajam, dynamic range yang stabil, serta warna alami namun tetap vibrant. Untuk harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP konten terbaik dengan kamera OIS di harga 3 jutaan pilihan Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.